warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Andika Pratama Sengkrato, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semester 8 bagian hukum pidana. Pada saat ini saya sedang melakukan klinis observasi di Pengadilan Agama Pakam. Perkara yang saya ikuti dalam observasi ini adalah perkara perdata dan perceraian. Dalam kasus perceraian, berdasarkan hasil observasi saya, pada saat saya melakukan observasi ini, agenda persidangan ialah pemeriksaan para saksi dan putusan majelis hakim secara first take. Putusan first take merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan first take ini merupakan pengecualian dari acara persidangan, biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Putusan first take hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Putusan tersebut tampak kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Sementara perkara tidak mungkin digantung tanpa akhir yang pasti atau harus segera diselesaikan. Walaupun demikian, bukan berarti pintu telah tertutup bagi tergugat. Tergugat masih memiliki jalan untuk mendapatkan pengadilan dengan cara melakukan upaya biasa, yaitu perlawanan fair-zat atau terhadap putusan first take. Pada kasus kali ini, saksi yang dihadirkan penggugat ada dua orang, yaitu saksi satu merupakan ayah kandung dari penggugat dan saksi dua merupakan paman dari penggugat. Kemudian, sebelum dilakukan pemeriksaan para saksi disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan saksi antara lain adalah hakim menanyakan identitas penggugat serta tergugat kepada para saksi. Kemudian hakim menanyakan tentang kronologi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Hakim juga bertanya mengenai bagaimana hubungan rumah tangga tergugat dan penggugat, serta apakah para saksi pernah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak. Lalu hakim bertanya juga apakah saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar secara langsung dan apakah penggugat dan tergugat masih tinggal bersama atau tidak. Dalam mengajukan surat gugatan cerai, penggugat wajib menyertakan alasan-alasan dalam perceraian tersebut yang nantinya bisa menjadi pertimbangan hakim. Alasan gugatan cerai ini juga telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, pasal 19 Peraturan Perundangan Perkawinan serta pasal 116 KAI. Berikut merupakan beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan hakim dalam perkara perceraian. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang kedua salah satu pihak menjadi penjudi, yang ketiga salah satu pihak menjadi pemabuk berat dan pecandu dan hal lainnya yang sulit disembuhkan. Lalu yang keempat, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang kelima, salah satu pihak divonis hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Fakultas Hukum tegaskan pengabdian, UMSU unggul, cerdas, terpercaya, akreditasi unggul.